Saya Nidia Manda Putri dengan NIM 123450018 dari kelompok 2 basis data kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar basis data. Yang pertama yaitu gambaran proses akademik di kampus. Di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, kegiatan akademik merupakan inti dari aktivitas kampus yang berlangsung secara terstruktur setiap semesternya. Proses ini dimulai dari pengisian kartu rencana studi oleh mahasiswa, yaitu proses pemilihan mata kuliah yang akan diambil dalam semester tersebut. Setelah proses ini, jadwal kelas disusun dan mahasiswa mulai mengikuti perkuliahan sesuai kelas dan dosen pengampu yang telah ditentukan. Nah, dosen ini memiliki peran penting dalam sistem. Mengapa? Karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola kelas yang diajarkan, memberikan materi, serta mengevaluasi hasil belajar mahasiswanya. Nah, di akhir semester, dosen akan menginput nilai mahasiswa berdasarkan kehadiran, tugas, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Dari seluruh data akademik ini kemudian dikelola oleh bagian administrasi akademik untuk keperluan seperti laporan nilai, perhitungan IP dan IPK, serta monitoring progres akademik mahasiswa dari semester ke semester. Nah, kebutuhan sistem dan peran basis data. Nah, dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah, dosen yang mengajar lintas program studi, serta ratusan mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester ya, proses akademik di ITERA memerlukan sistem yang mampu menangani data dalam skala yang besar secara akurat serta efisien. Nah, jika seluruh proses tersebut dikelola secara manual, akan sangat rawan terjadi seperti duplikasi data antar semesternya, kesalahan dalam pencatatan nilai, maupun ketidaksesuaian jadwal, serta kesulitan dalam pelacakan rekam jejak akademik mahasiswa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ITERA membutuhkan sistem informasi akademik yang dibangun di atas fondasi basis data relasional. Nah, di sini yaitu yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Dalam perancangan sistem ini, kami menyusun 5 entitas utama berdasarkan kebutuhan proses akademik, yaitu entitas yang pertama ada mahasiswa. Nah, atributnya ini berisikan NIM, nama, tanggal lahir, serta prodi. Kemudian ada entitas dosen, memiliki atribut seperti NIM, nama, dan juga email. Lalu mata kuliah berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, serta jumlah SKS-nya. Kemudian ada entitas kelas yang memiliki atribut ID kelas yang mengacu ke satu mata kuliah dengan mata kuliah lain yang diajar oleh satu dosen serta punya informasi mengenai semesternya. Lalu ada KRS. KRS ini menyimpan data pengambilan kelas oleh mahasiswa dan nilai akhirnya. Nah, ini merupakan tabel dari hasil IRD di mana hubungan antar entitas. Itu mahasiswa memiliki relasi dengan KRS yaitu one to many. Kemudian tabel kelas ini memiliki hubungan dengan si KRS ini yaitu hubungannya one to many, dan dosen dengan kelas ini juga one to many. Kemudian ada mata kuliah dengan kelasnya yaitu one to many. Nah, dengan rancangan tabel seperti ini, kami bisa menghubungkan seluruh elemen proses akademik dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Nah, sebelum kita membuat itu, kita harus ada namanya tahapan normalisasi, di mana tahap pertama atau anormalis form ini, di mana data belum ternormalisasi. Adapun ciri-cirinya yaitu data masih disimpan dalam satu tabel besar. Nah, terdapat data majemuk, yaitu lebih dari satu nilai dalam satu kolom, seperti mata kuliah dan nilai. Nah, di sini kita membuat tabelnya, yaitu NIM, nama, prodi, mata kuliah, dosen, nilai, serta di sini ada output dari tabelnya. Nah, masalah pada tahap ini yaitu tidak bisa diproses secara relasional. Nah, harus dipecah ke data yang atomik. Makanya kita ada tahap selanjutnya yaitu tahap first normal form, di mana data atomik. Nah, tujuannya ini menghilangkan data majemuk tadi. Kemudian setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai per baris. Nah, untuk langkah-langkahnya ini pisahkan setiap mata kuliah dan nilai menjadi baris tersendiri atau kolom tersendiri. Di sini kita buat tabelnya NIM, nama, prodi, mata kuliah, dosen, nilai, tanggal lahir, dan hasil tabelnya yaitu ini. Nah, perbaikannya itu data menjadi atomik, tapi masih ada redundansi.
Misalnya nih, nama mahasiswa yang diulang secara terus-menerus. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu second normal form untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, syaratnya ini kita harus sudah memenuhi satu NF tadi. Lalu semua kolom dan kunci harus sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Nah, masalah pada satu NF. Ini kita buat kode SQL-nya untuk buat tabelnya, yaitu tabel mahasiswa, NIM, nama, prodi, tanggal lahir, dan ini outputnya. Nah, pada kolom nama dan prodi hanya tergantung pada NIM, kolom dosen hanya tergantung pada mata kuliah. Nah, langkahnya itu misalkan entitas menjadi beberapa tabel. Mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, prodi, tanggal lahir. Lalu mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, serta KRS memiliki relasi mahasiswa ke mata kuliah. Nah, ini untuk tabel mata kuliah dia punya atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan dosen, dan ini output dari tabelnya. Kemudian tabel KRS untuk tahap 2 NF ini memiliki ID KRS, NIM, kode mata kuliah, nilai. Kemudian foreign key untuk NIM ini menuju ke tabel mahasiswa, yaitu NIM juga. Kemudian untuk yang kode mata kuliah. Nah, perbaikannya itu setiap kolom dan kunci tergantung pada kunci utama sepenuhnya. Namun masih ada transitive dependency di mana tabel mata kuliah yaitu dosen masih tergantung pada nama mata kuliahnya. Nah, di sini tahap terakhir, tahap third normal form untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, syaratnya itu sudah memenuhi 2 NF tadi dan tidak boleh ada kolom yang tergantung pada kolom dan kunci lainnya atau transitive dependency. Nah, masalahnya pada di 2 NF tadi itu kan kolom dosen masih tergantung pada nama mata kuliah, bukan kode mata kuliah. Nah, di sini kita buat tabel mahasiswa, yaitu NIM, nama, prodi, tanggal lahir, dan ini outputnya. Nah, solusinya pisahkan entitas dosen, tambahkan entitas kelas untuk menghubungkan mata kuliah, dosen, dan semester. Makanya kita membuat tabel. Nah, tabel dosen ini memiliki entitas NIP, nama, email, memiliki atribut NIP, nama, email. Nah, di sini outputnya. Kemudian entitas mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Ini output dari tabelnya. Lalu entitas kelas, tabel kelas ini memiliki atribut ID kelas, kode mata kuliah, NIP, semester, kemudian ada foreign key untuk kode mata kuliah dan juga NIP. Nah, ini untuk tabel KRS memiliki atribut ID KRS, NIM, ID kelas, nilai, kemudian ada foreign key untuk NIM dan ID kelas, dan ini outputnya. Nah, semua ketergantungan transitif sudah dihilangkan. Jadi, ini adalah bentuk ideal untuk implementasi sistem akademik. Perkenalkan, saya Kanselnya Fedeliantri dengan NIM 123450099. Di sini saya akan menjelaskan implementasi DDL pada sistem Siakat ITERA. Data Definition Language atau DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan membangun struktur database. Dalam proyek sistem informasi akademik sederhana atau SIAKAT, kami menggunakan DDL untuk membuat tabel-tabel utama, mendefinisikan primary key, dan mengatur relasi antar tabel dengan foreign key. Berikut adalah struktur lengkap database yang kami buat berdasarkan hasil normalisasi dan desain IRD sebelumnya. Di sini kami membuat tabel mahasiswa yang berisikan NIM, nama, prodi, dan tanggal lahir. Tabel ini menyimpan informasi identitas mahasiswa dengan NIM digunakan sebagai primary key untuk mengidentifikasi mahasiswa secara unik. Kemudian kami membuat tabel dosen yang berisi NIP, nama, dan email yang akan menyimpan data dosen dengan NIP yang bertindak sebagai primary key. Kemudian tabel mata kuliah berisikan kode MK atau kode mata kuliah dan nama MK atau nama mata kuliah dan juga SKS. Tabel ini menyimpan daftar mata kuliah beserta jumlah SKS dengan kode MK sebagai primary key-nya. Kemudian tabel kelas. Tabel kelas berisikan ID kelas, kode MK, NIP, semester, yang akan menyimpan data kelas seperti siapa dosennya, mata kuliah apa, dan di semester berapa. Dengan ID kelas menjadi primary key-nya dan 2 foreign key-nya, kode MK, dan juga NIP.
Kode MK akan merujuk ke tabel mata kuliah dan NIP akan merujuk ke tabel dosen. Dengan hasil tabelnya seperti ini. Kemudian tabel KRS berisikan ID KRS, NIM, ID kelas, dan nilai. Tabel KRS akan menyimpan pengambilan kelas oleh mahasiswa serta nilai akhirnya dengan ID KRS sebagai primary key dan dua kolom lainnya adalah NIM dan ID kelas merupakan foreign key yang akan merujuk ke mahasiswa dan kelas, ke tabel mahasiswa dan tabel kelas. Nah, dengan menggunakan DDL, kita telah berhasil membangun struktur dasar sistem siakat yang terdiri dari 5 tabel utama. Relasi antar entitas telah diatur melalui foreign key dan struktur ini sudah siap digunakan untuk pengolahan akademik. Kemudian implementasi data manipulation language 1 plus join sistem siakat ITERA. Setelah struktur database siakat selesai dibuat dengan perintah DDL, kini saatnya kita masuk ke tahap manipulasi data. Dalam SQL kita menggunakan DML atau Data Manipulation Language seperti insert, update, delete, dan select untuk mengelola data yang ada. Langkah pertama, kita akan menambahkan data ke masing-masing tabel menggunakan insert into. Yang pertama ada tabel Sistem Akademik ITERA mahasiswa yang berisikan data NIM-nya 23001, nama Rina Marlina, Prodi Informatika, tanggal lahirnya 2003, bulan 5, tanggal 12. Kemudian data yang kedua, NIM 23002 dengan nama Fajar Pratama, Prodi Teknik Elektro, tanggal lahirnya 2003, bulan Agustus, tanggal 10. Maka hasil tabelnya akan seperti ini. Kemudian yang kedua ada tabel Sistem Akademik ITERA yang dosen. Data pertama yang kita masukkan adalah D001, merupakan NIP-nya. Kemudian dengan nama Dr. Andi Susanto dan emailnya andi@itera.ac.id. Kemudian data yang kedua dengan NIP D002 dengan nama Profesor Sri Wahyuni dengan emailnya sri@itera.ac.id. Maka hasil akhir dari tabelnya seperti ini. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel Sistem Akademik ITERA untuk mata kuliah. Dengan data pertama MK001 sebagai kode MK, basis data sebagai nama MK, 3 sebagai jumlah SKS. Kemudian data yang kedua MK002 sebagai kode MK, kemudian program dasar sebagai nama MK dan 3 sebagai jumlah SKS. Maka hasil akhir dari tabel mata kuliah seperti ini. Kemudian yang keempat ada tabel Sistem Akademik ITERA kelas. Dengan data pertama 1 sebagai ID kelasnya, MK001 sebagai kode MK, D001 sebagai NIP dosen, genap 2025 sebagai semester. Kemudian data kedua 2 sebagai ID kelas, MK002 sebagai kode MK, D002 sebagai NIP dosen, dan genap 2025 sebagai semester. Hasil dari tabel kelas seperti ini. Dan tabel yang terakhir ada tabel Sistem Akademik ITERA KRS. Dengan data pertama yaitu 101 sebagai ID KRS, 23001 sebagai NIM, 1 sebagai ID kelas, dan nilai akhirnya 98. Data yang dimasukkan secara berurutan untuk menghindari pelanggaran foreign key. Kemudian langkah kedua, menampilkan data terintegrasi dengan join. Dengan perintah join, kita dapat menggabungkan informasi dari berbagai tabel. Kita bisa mengetahui siapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, siapa dosennya, semester berapa, dan nilai yang diperoleh. Di sini kita menggunakan select pada database Sistem Akademik ITERA. Maka hasil tabelnya akan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Hana Gracia Sinaga dengan NIM 123450038.
Selanjutnya adalah penjelasan mengenai implementasi Data Manipulation Language 2 dengan subquery sistem Siakat Itera. Setelah kita berhasil memanipulasi data dasar menggunakan perintah DML1, kini saatnya melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu Data Manipulation Language 2 atau DML2, yang mana melibatkan penggunaan subquery, query bersarang, dan fungsi-fungsi lanjutan seperti agregasi, grouping, dan filtering data kompleks. Nah, dalam sistem informasi akademik seperti Siakat Itera ini, subquery sangat berguna karena memungkinkan kita untuk mencari data berdasarkan hasil dari query lain, menghitung statistik per mahasiswa atau per mata kuliah, mengelompokkan data berdasarkan kondisi tertentu, menghapus atau memperbarui data secara selektif. Nah, langkah pertama yaitu menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Kita bisa lihat di sini kalau SQL-nya kita ada select nama, from mahasiswa where name in, select name from KRS where ID class in, selanjutnya ada select ID class, from class where kode MK, selanjutnya ada select kode MK, from mata kuliah where nama MK basis data. Nah, penjelasan dari SQL ini adalah subquery bertingkat 3, dimulai dari mata kuliah, mencari kode MK untuk basis data, lalu dicari ID kelas yang mengajarkan MK tersebut, lalu siapa mahasiswa NIM yang ikut kelas itu, selanjutnya terakhir ditampilkan nama dari mahasiswa tersebut. Kita bisa lihat kalau outputnya itu ada Rina Marlina dan Fajar Pratama. Nah, langkah kedua yaitu menghitung total SKS yang diambil oleh setiap mahasiswa. Kita bisa lihat SQL-nya di sini kita gunakan select m.nama s mahasiswa, select sum mk.sks, from KRSK, join class KL on k.id class sama dengan kl.id class, selanjutnya join mata kuliah MK on kl.kode MK, sama dengan MK kode MK, where k.nim sama dengan m.nim as total SKS from mahasiswa M. Nah, penjelasannya itu kita menghitung total SKS yang diambil oleh setiap mahasiswanya. Selanjutnya, subquery di bagian select akan menghitung nilai berdasarkan kondisi where k.nim sama dengan m.nim. Yang dimana itu berarti subquery yang dijalankan sekali untuk setiap baris mahasiswanya. Ini adalah correlated subquery karena subquery-nya tergantung pada baris di query utamanya. Fungsi ini sangat berguna dalam sistem akademik untuk menghitung beban studi mahasiswa. Nah, kita bisa lihat di sini tampilan akhirnya adalah mahasiswa Rina Marlina dengan total SKS 6, mahasiswa Fajar Pratama dengan total SKS 3. Nah, selanjutnya adalah menampilkan mahasiswa yang mengambil lebih dari satu mata kuliah. SQL yang kita gunakan itu select nama from mahasiswa, where name in, select name from KRS, group by name, having count dalam kurung ada perkalian besar dari 1. Penjelasannya bagaimana? Kita gunakan fungsi agregasi count dan group by untuk menghitung berapa banyak kelas yang diambil setiap mahasiswanya. Having ini digunakan untuk menyaring hasil agregat atau tidak bisa menggunakan where karena melibatkan fungsi agregat. Lalu selanjutnya kita ambil nama mahasiswa berdasarkan NIM tersebut. Nah, kita bisa lihat kalau tampilan akhirnya di sini adalah Rina Marlina. Nah, selanjutnya ada langkah kelima yaitu delete mahasiswa yang tidak pernah mengisi KRS. SQL yang kita gunakan adalah delete from mahasiswa where name not in, select distinct name from KRS. Itu menjelaskan bahwa subquery yang digunakan di bagian where untuk mencari NIM mahasiswa berdasarkan nama. Lalu, update akan menyesuaikan nilai di KRS untuk mahasiswa tersebut. Ini memperlihatkan bagaimana subquery bisa digunakan untuk operasi perubahan data, bukan hanya seleksi.
Nah, melalui subquery ini, kita bisa menyusun query yang sangat fleksibel dan dinamis, mulai dari mengambil data yang saling tergantung, menghitung nilai agregat per kelompok, hingga memperbarui dan menghapus data berdasarkan kondisi yang kompleks. Nah, selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA dan data control language atau DCL, sistem Siakat Itera. Nah, apa sih exploratory data analysis ini? Yaitu adalah proses awal yang sangat penting sebelum melakukan analisis data lebih lanjut. Dalam konteks sistem Siakat Itera, EDA memungkinkan kita untuk memahami struktur data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, mendeteksi anomali duplikasi data kosong, melihat ringkasan statistik seperti rata-rata nilai, mengidentifikasi tren akademik dari database. Selain itu, kita juga akan membahas data control language atau DCL, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses atau privilege terhadap data di sistem database. Nah, bagian pertama itu adalah exploratory data analysis atau EDA dengan SQL cek jumlah baris di setiap tabel. Nah, ini SQL yang kita gunakan adalah select mahasiswa S tabel, select dosen, select mata kuliah, select kelas, dan select KRS. Langkah awal dalam eksplorasi data adalah memeriksa berapa banyak data yang ada di setiap tabel utama, seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan KRS. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi count untuk menghitung total barisnya. Mengetahui jumlah data, memastikan bahwa input data sudah lengkap, dan membantu mengidentifikasi tabel yang mungkin kosong atau data yang belum terisi. Nah, kita bisa lihat di tampilan akhirnya itu ada tabel yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, KRS dengan jumlah barisnya 2, 2, 2, 2, dan terakhir 3. Selanjutnya ada statistik nilai mahasiswa. Nah, SQL yang kita gunakan adalah select, min nilai S nilai terendah, max nilai S nilai tertinggi, count S jumlah data from KRS. Apa yang dimaksud dengan SQL ini ialah setelah memastikan data itu ada, kita melakukan analisis statistik sederhana terhadap nilai mahasiswanya, yakni mencari nilai terendah, tertinggi, dan jumlah data nilai yang tercatat. Ini dapat membantu kita memahami sebaran nilai dan performa mahasiswanya. Karena nilai masih berbentuk karakter, analisis rata-rata dan standar deviasi perlu konversi nilai ke numerik jika ingin dihitung. Nah, kita bisa lihat tampilan akhirnya di sini adalah nilai terendahnya itu memiliki nilai 89, nilai tertingginya itu memiliki nilai 98, dan jumlah datanya itu ada 3. Selanjutnya ada distribusi nilai mahasiswa. SQL yang kita gunakan adalah select nilai, count as jumlah, from KRS, group by nilai, order by nilai ASC. Nah, apa yang dimaksud dengan SQL ini? Langkah ini itu kita gunakan untuk memeriksa frekuensi kemunculan tiap nilainya. Misalnya, berapa mahasiswa mendapat nilai A, B, dan yang lainnya. Dengan mengelompokkan data nilai dan menghitung jumlahnya, kita dapat melihat pola distribusi nilai mahasiswa yang berguna untuk evaluasi kualitas pembelajarannya. Nah, tampilan akhirnya kita bisa lihat di sini bahwa nilai 89 itu berjumlah 1, nilai 90 berjumlah 1, dan nilai 98 berjumlah 1 juga. Selanjutnya ada cek data kosong atau missing value. Nah, SQL yang kita gunakan di sini adalah select sum case when nama is null, then 1, else 0, and s nama kosong. Sum case when tanggal lahir is null, then 1, else 0, and s tanggal lahir kosong. Selanjutnya ada sum case when prodi is null, then 1, else 0, and s prodi kosong from mahasiswa. SQL ini untuk apa?
SQL ini sangat penting untuk memeriksa apakah ada data kosong di dalam kolom penting seperti nama, tanggal lahir, dan prodi pada tabel mahasiswa. Nah, data kosong bisa mempengaruhi keakuratan analisis dan proses administrasi akademik. Dengan menggunakan case when untuk mendeteksi null ini, kita dapat mengetahui jumlah missing value per kolomnya. Nah, tampilan akhirnya itu ada nama kosong bernilai 0, tanggal lahir kosong bernilai 0, dan prodi kosong bernilai 0. Saya Rahma Tafia Alba dengan 123450003 dari kelompok 4. Di sini outlier adalah nilai yang tidak biasa atau berada di luar rentang normal. Nah, kita cek nilai yang tidak termasuk dalam daftar nilai resmi yang valid, misalnya A, B, C, D, E, A+, ataupun B+. Ini berguna untuk menemukan kesalahan input atau nilai anomali. Di sini untuk tren pengambilan mata kuliah berdasarkan semester melalui gabungan tabel mahasiswa, KRS, kelas, dan juga mata kuliah, kita hitung total SKS yang diambil tiap mahasiswa. Analisis ini membantu melihat siapa saja mahasiswa yang dengan beban studi itu paling berat, berguna bagi manajemen akademik untuk memantau dan juga mengatur beban studi. Nah, di bagian 2, di bagian DCL atau Data Control Language, yang pertama kita memberikan hak akses atau grant. Nah, untuk menjaga keamanan data, kita perlu mengatur hak aksesnya. Contohnya, memberikan hak select ataupun insert pada user admin kemahasiswaan agar mereka bisa melihat dan menambah data mahasiswa. Tapi tidak sembarang user bisa melakukan perubahan tersebut. Lalu kita bisa mencabut hak akses atau revoke. Nah, di sini jika seorang pengguna itu tidak perlu lagi hak tertentu seperti hak insert, kita dapat mencabutnya. Ini memastikan kontrol penuh atas siapa yang dapat mengubah data penting di sini. Nah, dengan eksplorasi data analis menggunakan SQL, kita bisa memahami struktur pola ataupun kualitas data dalam sistem SIAKAD ITERA yang bisa lebih baik. Analisis ini penting sebelum melangkah ke tahap pengolahan atau visualisasi data lebih lanjut. Sementara itu, penggunaan DCL memastikan bahwa data sensitif tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kombinasi antara analisis eksploratif dan juga kontrol akses menjadikan sistem database itu tidak hanya bermanfaat, tetapi juga terpercaya. Nah, demikianlah video presentasi dari kelompok 2, mata kuliah basis data menggunakan topik perancangan sistem akademik, informasi akademik sederhana atau SIAKAD, yang kami kembangkan berdasarkan studi kasus dari kampus ITERA. Nah, dalam video itu, kami memaparkan gambaran proses akademik yang terjadi di kampus, kebutuhan sistem informasi akademik yang efisien, rancangan basis data mulai dari identifikasi entitas, pembuatan IRD, hingga ke proses normalisasi bertahap dari UNF sampai ke bentuk 3NF. Nah, implementasi SQL itu dimulai dari data definition language atau DDL, data manipulation language atau DML, di tahap dasar maupun tahap lanjutan. Nah, analisis data akademik itu menggunakan teknik eksplorasi data analis atau EDA dengan SQL di sini, serta pengaturan hak akses database menggunakan data control language atau DCL. Semua tahapan ini kami susun dengan pendekatan atau metode yang terstruktur di tahap dan menggunakan contoh nyata agar lebih mudah dipahami dan bisa langsung diimplementasikan di sini. Terima kasih.